ini nanti bisa menjadi amal jariah dan menjadi kenangan indah sepeninggal kita nanti. Kami dari Kaisia siap mendukung apapun bentuknya yang ingin panjenengan dapatkan dari Kaisia. Jenengan butuh apa saja, berkeluh kesah kepada ibu panjenengan karena panjenengan punya ibu. Kita nggak akan kesulitan demi anak-anaknya karena insya Allah intan surga yang surga. Kita akan ditolong oleh Allah apabila kita menolong agama Allah. Berkeluh kesah panjenengan ke kami, insya Allah apapun bentuknya yang ingin panjenengan inginkan akan kami upayakan. Dari yang panjenengan minta saat ini, insya Allah juga masih ada kelebihan. Jadi jangan khawatir kalau panjenengan mikir nanti ngerepoti ibu-ibu, nanti ibu-ibu keberatan. Tidak, karena kita punya yang maha kaya. Dan insya Allah selama kita yakin dengan kekuatan kita, kekuatan Allah, keyakinan kita bahwa Allah akan menolong kita, tidak ada rintangan bagi kita, tidak ada hal yang Allah hanya memberi kesempatan kepada kita. Seberapa sih kekuatanmu untuk mengharap saya itu seperti apa? Ya. Kalau panjenengan sudah lelah dengan permintaan dan yang lainnya, insya Allah juga Allah lelah. Tapi ayo kita optimis bahwa perjuangan agama ini adalah hal yang indah yang Allah inginkan dari kita. Insya Allah kita akan menemukan jalannya. Ngoten ya Pak Insya. Ya. Anak-anakku yang hebat dan yang luar biasa, jangan tegang ya. Beberapa waktu yang lalu Aisyah mengadakan pelatihan kepemimpinan. Ayo kita pakai motonya. Motonya sepertinya tepat di momen Darul Arqam ini. Motonya begini, siapa kita? Kan gitu ya. Terus panjenengan jawab, calon pemimpin selanjutnya. Siapa kita? Calon pemimpin selanjutnya. Kok kurang serempak ya? Ayo jangan seperti saya yang lemah ya, yang ini. Tapi panjenengan harus kuat. Tapi perempuan itu meskipun lemah ya, meskipun lemah itu tetap berdek, tetap bergairah, tetap semangat, ngerti nggih. Terus Bapak Pak Darman ngoten niku ngeten. Jenengan gak usah nyetak aku ya jeneng ngoten niku. Wong lanang iku disentak kowe data bintang 5 meter itu bentol. Kadang gak tenang entah gak apa, cuma omongannya kan halus. Kata kan napa ke bawah tradisi desa Pantura ya, lingkungan. Terus halus itu. Nggih. Terus berarti perempuan itu kan kuat. Ayo kita mulai kita ulangi moto kita. Siapa kita? Calon pemimpin selanjutnya. Ayo anak-anak. Ayo. Saya nggak minta apa-apa, cuma minta jangan bersuara. Bersuara dengan keras, bersuara dengan lantang. Siapa kita? Calon pemimpin selanjutnya. Ayo yang tengah berpulang ya. Bu Titi, ayo Bu Antel, coba semuanya. Ayo. Siapa kita? Tanda berbunyi tangannya dikepal. Kalau saya belum melihat tangan berkepal berarti belum berbunyi. Siapa kita? Alhamdulillah. Terima kasih. Insya Allah bumi dan langit dan seluruh isinya menyaksikan. Anak-anakku yang hebat dan yang luar biasa. Tema hari ini adalah mengoptimalkan kaderisasi untuk mewujudkan perempuan penguat peradaban. Tapi saya diberikan tema cantik. Tema yang diberikan saya yaitu subtemanya bangga menjadi perempuan berdaya dan bermuhammadiyah. Ya. Kita kadang-kadang kan merasa jenuh dengan kalimat aku tak berdaya. Bukan itu, kita itu adalah
Ayo kita kupas sedikit-sedikit apa sih yang dimaksud dengan panitia memberikan tema ini. Terus ayo kita langsung saja kita fokus sebentar di materi ini. Langsung kita buat cermin ke diri kita dari materi ini. Seperti itukah kita? Ya, berdaya. Bayangkan, berdaya. Ya, berdaya artinya berkekuatan. Ya, gak lembik. Berkemampuan, bertenaga, kemampuan melakukan suatu atau kemampuan bertindak untuk mengatasi masalah. Ini kalau menurut kamus besar bahasa Indonesia. Tapi menurut pakar langsung didefinisikan bahwa perempuan yang berdaya adalah dia yang bisa mengidentifikasi potensi diri, mengaktualisasikan diri, dan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Ayo coba kita gerayangi diri kita masing-masing. Sebenarnya aku ini punya kelebihan apa toh? Gitu. Sebenarnya saya ini punya minatnya di apa toh? Ya. Sebenarnya saya ini butuh apa? Itu kita gerayangi. Aku itu sekolah aku nggone guru, tapi aku mulang ya kok rasa-rasa misalnya. Aku itu kepengen dagang, tapi aku ya kok gak duwe teori untuk bisnis. Kita gerayangi. Ya. Kalau panjenengan sudah bisa tahu diri panjenengan, kebutuhan siapa panjenengan, dengan kebutuhan apa, siapa saya, latar belakang saya apa, dan harapan yang ingin dicapai itu apa, itu namanya panjenengan mengidentifikasi diri. Goleki aku iki jane iku sapa to? Aku iku kepengin ku apa to? Targetku iku apa? Itu ditanya dirinya masing-masing. Kalau itu sudah ketemu, panjenengan punya kemampuan mengaktualisasi diri, mengembangkan diri. Oh, aku itu berarti potensi jadi guru. Ya, berarti aku harus bagaimana mengembangkan diri menjadi guru, guru yang baik, guru yang bisa membawa pengaruh pada anak didik, pada wali murid, pada seluruh yang terkait. Guru yang bisa dikenang saat murid-muridnya menjadi orang sukses, nama-nama panjenengan diingat. Dulu aku seneng ambek Bu, misalnya Bu Umi misalnya. Aku masih terkesan dengan namanya Bu Umi. Nah, ayo kita seperti itu. Ya. Misalnya seperti itu, mengaktualisasikan diri dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Ini yang penting. Bisa identifikasi diri, bisa aktualisasi. Yang terpenting adalah kita bisa bermanfaat untuk yang lain. Sementara pemberdayaan perempuan adalah upaya perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri, serta mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah sehingga mampu mengembangkan diri. Untuk saat ini, insya Allah jalan itu mudah bagi kita. Kita sudah tidak terjebak lagi dengan perempuan tidak boleh ke sana, misalnya perempuan tidak boleh diakses politik atau yang lainnya, ya. Tidak ada seperti itu. Tinggal kita yang mengoptimalkan diri untuk vokalnya. Beberapa waktu yang lalu, ya, Pak Camat itu ngebel, boleh, ayo jenengan saya rekam masuk di PPK. Untuk saat
ingin di dunia yang lain selain Aisyah dan itu, akhirnya saya menolak. Akhirnya apa Pak Cam? Boleh tolong kami diberi rekom dari perempuan itu siapa? Tahu tadi supaya perempuan Aisyah atau LA ini yang bisa sesuai dengan kriterianya Pak Camat, yang sesuai dengan kriterianya KPU. Tahu berarti nggak ketemu? Kalau ketemu itu bermasalah, bukan bermasalah orangnya. Oh ternyata ini sudah dapat ini, oh ternyata ini sudah ini, ternyata sudah ini. Saya ditawari yang lain, bagaimana kalau ini? Kalau saya menampilkan dengan atas nama Aisyah Muhammadiyah dan tidak sesuai dengan kriteria, saya tidak mau menjual murah Muhammadiyah dan Aisyah. Lebih baik saya mengorbankan person daripada mengorbankan nama Muhammadiyah ataupun Aisyah. Karena yang di KPU jelas saya ingin figur seperti Bu Lili atau yang lain yang jenengan rekom, insya Allah dari unsur perempuan saya pastikan kalau dari rekom panjenengan dapat Bu bisa. Tapi saya karena tidak mendapatkan mulai dari Wangun sampai Panyuran mencari rekom sopoyo sing kena masuk di KPU ini siapa? Akhirnya ya mohon maaf saya belum, mungkin karena kurang cermat atau yang lainnya. Karena saya satu persatu ternyata ini sudah ini ternyata akhirnya nggak dapat. Karena itu perempuan memang perlu untuk mempersiapkan diri, ya, untuk mempersiapkan diri dengan kemampuan yang ada, dengan mengembangkan diri. Pemberdayaan perempuan dapat dilakukan dengan berbagai strategi. Pemberdayaan perempuan atau perempuan yang berdaya itu dapat dilakukan dengan berbagai strategi. Yang pertama adalah membongkar mitos kaum perempuan sebagai pelengkap dalam rumah tangga. Dulu perempuan itu disebut dengan konco wingking, ya, sering disebut dapur, sumur, kasur. Itu dulu. Tapi sekarang tidak zamannya itu lagi, ya, tidak zamannya. Dan jangan kita rendahkan diri kita hanya sebatas itu, hanya sebatas dapur, sumur, kasur. Jangan rendahkan diri kita hanya sebatas itu, karena kita adalah perempuan-perempuan hebat, perempuan-perempuan berdaya yang bisa melampaui target kita. Kita bisa melangkah dari apa yang kita inginkan, kita bisa melangkah dari apa yang mereka pikirkan. Ya, siap ya? Insya Allah. Kita harus melangkah dari apa yang mereka pikirkan. Kadang-kadang ada orang yang meragukan kemampuan kita. Dalam hati titik nol, nanti aku akan melangkah lebih dari bayanganmu. Tatkala ada orang yang merasa ragu dengan kita, tunjukkan kekuatan. Mundurlah selangkah untuk mengambil ancang-ancang bahwa kita mampu melangkah lebih dari yang kita inginkan. Ya, buang mitos bahwa kita adalah perempuan rendahan. Ayo buang itu. Ayo kita belakangkan dulu penilaian orang. Kita anggap orang itu adalah sumber inspirasi kita, meskipun menyakitkan. Kita buang mitos-mitos seperti itu. Karena kita perempuan mandiri. Kita tidak bergantung bahwa sepeninggal kita itu dengan bacaan keluarga, dengan selamatan keluarga kita akan mendapatkan surganya Allah. Tidak ada keyakinan di kita. Kita hanya punya keyakinan kita mata ibnu adama ibnu ta'ama luhum. Ya, jika hamba anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Itu keyakinan kita, dan itu tidak bisa kita lakukan nanti. Yang kita lakukan adalah saat ini, saat kita sehat, saat kita punya kesempatan. Kalau dari Yunda tadi mengatakan
bersenang-senang. Padahal sesuai dengan yang saya alami, ternyata hak kita untuk senang-senang, untuk bahagia, nikmatnya berkeluarga adalah tatkala kita sudah melampaui usia di atas 45 tahun. Kalau sudah 45 tahun, kesempatan bagi kita menikmati itu. Karena apa? Karena karir-karir sudah kita bangun di usia 30 tahun ke atas sampai 45. Kalau sudah 45 ke atas, hak kita untuk menikmatinya sambil mempersiapkan diri. Ya. Jadi jangan jadikan alasan bahwa waktu libur adalah waktu bersantai. Ingat loh ya, setiap nafas kita, setiap waktu kita ada pertanggungjawaban. Tapi tidak berarti kita tidak mengopeni keluarga, tidak. Karena bagi perempuan bisa berorganisasi itulah bonus. Kewajiban pertama kita adalah pada suami. Tapi jangan jadikan ketaatan kita, ridho suami kita adalah alasan untuk tidak berorganisasi. Panjenengan yang dipertanyakan, kenapa tidak membentuk suami panjenengan untuk ridho pada panjenengan agar panjenengan itu diperbolehkan dan dihargai serta disupport untuk berorganisasi. Mengapa suami jenengan jadikan alasan? Padahal panjenengan umpama menjadi benar-benar berniat untuk berorganisasi, tidak menjadikan alasan kalau panjenengan mempersiapkan diri. Bagaimana caranya? Biasanya ibu-ibu itu bangunnya subuh, misalnya. Coba panjenengan ajukan sedikit, jenengan bangun jam 2 atau jam 3 setelah sholat, masak, mempersiapkan anak sekolah, baju dan yang lainnya. Saat pekerjaan-pekerjaan setelah subuh yang biasanya dilakukan perempuan itu sudah selesai waktu subuh. Serumah sudah bersih, cucian sudah bersih. Kita lelah berkeringat, tapi kita tersenyum di depan suami kita. Ya, kita tetap seakan-akan tidak merasa capek di depan suami kita. Kita seakan-akan kita enjoy dengan suami kita dan anak-anak kita. Insya Allah suami akan memberikan kepercayaan kepada kita. Tapi kalau panjenengan ya di depan suami, ya Allah pegawai mas aku tolong mau, ya Allah mas aku mau berdoa niki, aku mau padahal aku gak ngene jenengan yang tidak tahu caranya atau belum caranya bagaimana membuat ridha suami agar bisa memperbolehkan kita untuk berorganisasi. Selanjutnya adalah memberi keragaman keterampilan bagi perempuan. Jadi perempuan ayo bersiap diri untuk lebih banyak terampil diri. Kalau dihitung-hitung ibu, kalau dihitung-hitung saya tidak mau berani membuat contoh yang lain, sementara contoh saya saja. Tatkala saya ditinggal suami kan benar-benar terburu. Mau kerja apa, mau jadi guru misalnya, kok sudah expired insya. Kalaupun panjenengan terima saya itu mungkin jadi marbot ya, bersih-bersih atau yang lainnya. Karena saya memulai dari awal itu gue jenjang karir wis piye, aku nang sekolah aku piye, sekuliah menen wis piye, kan banyak cerita. Tapi aku umpama buka toko itu ya sapa sing ngulakno, sapa sing nunggoni, banyak masalah ribet. Sementara aku mak musala, yang lain dan yang lainnya ribet. Akhirnya saya putuskan, piye ya wong tuaku ninggalin masjid dan anak musola diadep saja ya gak maju-maju, apalagi orang apa ini kok Muhammad Mbak gak payu dapat kan juga disebut tidak bisa cara apa gak bisa bener-bener gak payu.
yatim hari-hari tertentu dibelikan dus, itu kok mau sepeda. Kalau sekolah malah itu, wes anak sekolah negeri lain, sepeda tak wenehi, anggar dina tak bensini, tak kayak sangu, tasik buatan turun. Sok pahit teman di mata mereka Muhammadiyah. Nah, tapi kita tetap optimis bahwa ya Allah itu tidak melihat hasil atau Allah itu tidak menuntut hasil kita, tapi proses kitalah yang Allah lihat, yang malaikat catat adalah proses kita. Bisa dipahami ya? Jadi akhirnya kembali ke poin 2 tadi, akhirnya saya analisa pasar. Aku iku manggon-manggone desa. Manggone desa, terus pasar ya pasar petani. Untuk saprodi sepertinya nggak mampu. Akhirnya saya bisa bibit itu. Dengan langkah bismillah, ya, dengan langkah bismillah, dengan analisa pasar, kebutuhan pasar dan yang lainnya, saya mantapkan ini. Padahal itu bukan jurusan saya, ya. Saya ini SAG kayak LLM, sarjana agama. Umpama dulu masih muda, ngelamar di Pak Insan, insya Allah diterima ya Insan ya. Tapi ya tadi, ya, gak bedanya nonggone tani. Dan wong tani selama hidupnya ya gak pernah ngurusi tandur, tamaten, paling-paling ya masak, masak mawon, gak ngirim, sengirim gitu. Rayakan dan yang lainnya ya masak, dia kok sampe Bu, siap mau meja, kosong sing jipuk ngirim kita aja. Tapi saya niati insya Allah ini ya Allah, jika kau izinkan hamba masih bernapas hari esok dan memperjuangkan agamamu, berikanlah aku cara agar saya bisa menghidupi agamamu. Lantunan doa di sepertiga malam, ya, saya panjatkan, saya minta kepada Allah. Akhirnya insya Allah sampai saat ini dari hasil itu saya tidak pamer besok ada anak yatim dan duafa. Kalau dihitung-hitung kemarin itu bersama suami baru saya menghitung pengeluaran. Dulu gak pernah, pas mulai pekerjaan saat janda ternyata pengeluaran di sosial saja itu 4,5 juta sampai 6 juta saat jadi janda. Saat menjadi istri lagi pengeluaran pribadi di sosial itu berkurang karena ada poin-poin yang biasanya agak berat saya limpahkan ke suami. Nah itu dari hasil dolanan lemah Pak Enso, dolanan lemah, dolanan ini. Dan saya masih enjoy meskipun nggak kerja, saya tetap menerima uang. Ya. Ada satu ibu yang di sana yang jaga. Wes wayai apa nggak pernah itu ada orang pesan, ada orang beli, ada orang apa, cukup satu ibu. Dengan keyakinan insya Allah, kalau kita berniat faida azamta fatawakal alam. Apabila kita punya keinginan kuat, maka bertawakal kepada Allah. Insya Allah Allah yang akan memberikan jalannya. Siapa kita? Siapa kita? Terima kasih. Selanjutnya nomor 3 adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kaum perempuan untuk mengikuti dan menempuh pendidikan setinggi mungkin. Insya Allah ini sudah terrealisasi. Terus dikatakan perempuan berdaya itu seperti apa sih? Yang panjenengan gambarkan perempuan berdaya itu seperti apa? Apa ya? Perempuan berdaya itu seperti apa ya? Kumekar menurut era glowing panggil gitu. Terus seperti apa ya? Ternyata harus panjenengan bersabar untuk mengikuti materi ini. Oke? Ngantuk? Lapar? Harus? Monggo dinikmati sambil dinikmati. Ciri perempuan pertama adalah
Ya, sebagai contoh, umpama kok aku tidak percaya diri bahwa Aisyah itu mampu, Bu Eni, ya, umpama kok gak mampu, kok njaluk proposal aku lho, aku umpama Aisyah ngono lho, ora duwe rasa apa-apa, ora duwe pemasukan apa-apa. Engko IPM sambat, engko lembaga sambat, sampun tak badai ngeluh perinsau. Anak-anak itu wanine sama ibu-ibu, meskipun gak ada apa-apa. Wes masa sini dari ibu-ibu Aisyah masa rumah kemas sama suwine semono akiye ibu mesti kemana nanti itu diminta ibu-ibu Aisyah. Kita yakin bahwa itu anugerah. Ya, para ahlinya, orang-orang kaya diberi kesempatan untuk bersedekah. Dan organisasi itu bukan hanya soal pintar, bukan hanya soal kaya. Organisasi ini manajemen, pengelolaan. Saya kesampingkan ketidakmampuan, saya percaya diri. Insya Allah dengan komitmen kita bersama. Saya dulu punya sama ibu-ibu Pak Izzat, kalau siap memilih saya, panjenengan juga harus siap membantu saya, harus support saya. Kalau panjenengan tidak siap memberikan support ke saya, tidak siap membantu saya, mandat akan saya serahkan. Kayak gitu. Jadi setiap saya ngendikan ibu-ibu, anak-anak ini nanti butuh ini, tolong nanti dari ranting atau para donatur mempersiapkan amal terbaiknya. Insya Allah dengan seketika, bahkan kemarin kita share uangnya lebih, ya. Insya Allah Bu Uni belanja dari kebutuhan panjenengan masih lebih, masuk di cadangan, barangkali nanti ada IPM atau yang lainnya minta lagi, gitu. Dan lagi seperti itu. Insya Allah kami optimis seperti itu. Bagaimana cara bersikap, berpenampilan, ya, cara berpenampilan tak gatek Bu. Penampilanku umpama tak turuti awakku pas tak gatek ngoten. Lemas, arasa-arasen, ya, arasa-arasen mangan, lentuk, umpama tak gatek. Tapi saya dituntut di hadapan panjenengan, saya harus menjadi perempuan berdaya. Ya koyok-koyok aku ini perempuan berdaya. Ya, yang mengekspresikan seakan-akan saya ini tegas, padahal ya nangisan, okay? Ya, tapi saya ekspresikan, saya mempoles diri saya bagaimana saya bisa mengekspresikan bahasa tubuh saya. Umpama kok dituruti ngantek ya pegel aku ya kepingan lungguh. Tapi bagaimana saya bisa mendapatkan respon yang baik dari panjenengan kalau saya tidak menghargai panjenengan, ya kan? Nah, yang kedua, berkepribadian menyenangkan. Dulu saat punya TV masih aktif, dulu itu ada iklan Rexona. Pandangan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Kita itu iklan. Iklannya siapa? Iklan diri kita. Ayo jadikan kita itu dapat kesan dari orang lain. Misalnya, Lili itu siapa toh? Misalnya, Lili kita punya senyuman. Ini ngomong kelageban misalnya. Ya jangan kita pakai iklan itu. Itu. Ayo kita citrakan diri bahwa diri kita ini adalah punya energi positif, misalnya senang, senyum, senang nyopo, ya. Kita itu iklankan diri kita senang sedekah misalnya. Kita ahli zikir. Siapa tahu kita misalnya gitu. Aku tak kenal Bu Eni misalnya. Bu Eni itu orangnya luwes misalnya. Penaan bisa omong. Ayo citrakan diri kita bahwa kita ini pantas menjadi manusia
yang dirindukan orang lain. Jangan biarkan diri kita ini menjadi citra negatif di lingkungan kita atau di samping kita. Siap? Siap. Ya. Sikap ramah, terbuka, dan empati akan membuat orang lain nyaman dan merasa dihargai. Tatkala orang ngomong atau suami kita ngomong, "Mbok yo, jangan terlalu menunduk sambil pegang HP." Kalau suami ngomong, kalau memang kita benar-benar ingin menjadi perempuan yang berdaya, ya, suami kita itu, tangan kita jangan sampai berhenti. Letakkan tangan kita di pundaknya untuk mijet-mijet, ngelus-ngelus apa? Bahunya, ya, mengelus-elus apanya, ya, apa yang dia suka, sehingga suami kita itu merindukan dan tidak bisa ngomong jangan pada kita, tapi menjadi suami siaga. Berangkat jam itu tadi, kan saya antar, nopo budal Mbak. Nah, ayo jangan berhenti kita ini, jangan biasakan kita berhenti dalam napas kita, dalam gerak kita tanpa nilai ibadah. Ya, pesan satu yang insya Allah sudah berkeluarga. Tatkala kita diajak ngomong suami, jangan tangan kita itu berhenti. Mulai dari yang kecil, misalnya benarkan barangkali kerak lehernya, rambutnya, meskipun itu tidak ada apa-apa di rambutnya itu, loh kok dilus saja. Mulai dari yang kecil, ya. Ayo kita buat lingkungan kita itu merindukan keberadaan kita dan menyiapkan duduk kita tatkala kita belum datang. Aku lo kepengen ketemu Bu Niki, aku kepengen curhat. Aku kok durung ketemu Bu Niki ya, biasanya kita mau kene. Ayo kita potret diri kita dan kita iklankan diri kita bahwa kita ini adalah perempuan berdaya yang layak untuk dirindukan dan menjadi inspirasi bagi yang lain. Selanjutnya, tahu cara menghadapi orang lain. Ini sulit. Kita itu pokoknya tidak hanya jadi kaki, tapi kadang-kadang perasaan kita itu jadi sandal, jadi sandal. Mengisar, kadang-kadang kita mengiyakan meskipun itu bertentangan di hati. Kalau memang kita benar-benar orang curhat itu kan butuh iyakan saja, tapi tetap berdoa. Mudah-mudahan punya kesempatan kita untuk orang itu dibuka hatinya dan kita punya kesempatan untuk membenahi bahwa yang dikatakan itu tidak benar. Ya, kan ada tahapan-tahapan dalam dakwah. Makro amin kumungkaran kal juga yiru. Pertama, apabila kamu tahu keburukan, ya, kal juga yiru, maka bala. Yang pertama, biadihi. Gak kuasa aku ngelok langsung. Wapilih samihi, mulai kaku rasanya. Mbak punya orang pisan kalau ngomong ikut gak enak. Nah, tahapan itu ada di tahapan ketiga, dengan hati kita doakan, ya Allah berikan hidayah pada orang ini dan saya tidak mampu untuk mengubahnya. Yang terakhir, tahan banting, ya, tahan banting. Jadi Pak Irsad, aku nih motor sama kayak gerakan lagu, tapi ini bisa rutin aku bisa, tapi nggak kasih Irsad senyumnya ya. Meski banyak masalah, perempuan tidak mudah dihancurkan. Memiliki mental yang kuat dan tahan banting. Rela bekerja keras untuk mencapai tujuan, tapi tidak mudah untuk putus asa.
saya tidak berniat apa-apa ya Bu. Tatkala saya memulai usaha, saya itu kalau habis subuh, piye carane gak ketok uang, saya itu kan ambil dedek di Wangun itu, baratnya Wangun itu ada kumbahan mobil bensin. Nah, setiap minggu itu kan pasar sapi gitu. Nah, pasar sapi itu trek-trek itu dikumbahno ten mriku. Sapanane trek sing ben ngumbah motor itu kan ten mriku. Campur teteng, campur uyah sapi kayak gitu. Niku kula kuweruki, terus kula bakar piyambak. Kepengin ngenil sak piro to regane iki terus aku bisa jual harga berapa di pasar berapa, kepengin ngenil itu. Terus umpama aku ngongkon uang aku ya bayari, enak iki tak gawe modal ya. Hati menangis saat itu, aku kok ngene. Saat itu keluarga yang nangis kalau cuma untuk ya apa duweni wae kayak gitu. Terutama maknya penyebutnya mak itu nangis, gak usah dek teman-teman, gak usah dek ngono ya apa duweni wae digawe mangan. Tau ora dodolan dari cek cawe cek ono. Jadi apa anane wae gak usah dek mau wangi ngono-ngono. Saking gak mentalane keluarga, aku ngikuti napa dedek campur teteng campur itu. Maka itu setelah itu tak kula peme piyambak, dedek niku kula bakar piyambak, dados sekam, dados itu. Saat orang melihat, ya Allah boleh kok begini gitu. Saat itu seperti itu. Tapi saya akan tunjukkan pada mereka tawaku saat ini, suatu saat, tangisku saat ini, suatu saat mereka akan melihat saya tertawa. Saat itu keluarga melihat saya menangis, aku buktikan bahwa suatu saat nanti keluarga akan bisa membuat keluargaku tertawa bahagia. Seperti itu. Tahu selanjutnya yang kelima, poin kelima adalah tahu cara membuat keputusan. Keputusan ini kita kan berkelompok, berorganisasi. Sejendas, seje anggas, ya, banyak karep. Tapi kita harus membuat keputusan. Kadang dalam keluarga kepinginane bojo, kepinginane anak, kepinginane wong tua, kepinginane mertua, suwe kabeh. Tapi sebagai perempuan tangguh, perempuan berdaya sangat menyadari bahwa setiap langkah dalam keputusannya akan berpengaruh besar dalam kehidupannya dan tidak terburu-buru. Poinnya adalah meskipun A, B, C, D dalam keluarga, dalam organisasi A, B, C, D, jenengan harus stabilo bahwa keputusan saya saat ini akan berdampak untuk saat ini dan yang akan datang, dan ini akan menjadi cerita saat ini dan akan datang dan selanjutnya dan selanjutnya. Seperti itu. Keputusan untuk membakar pendopo saat itu akan dikenang. Dulu waktu zaman si A, pendopo ini dibakar, dikenang. Jadi meskipun banyak rasa, banyak kata di lingkungan, tetapi yang perlu didasari, distabilo sebagai pemimpin adalah bahwa keputusan kita hari ini akan berdampak untuk kehidupan selanjutnya. Karena itu setidaknya dalam mengambil keputusan jangan terburu-buru. Selanjutnya yang keenam adalah punya kecerdasan emosional yang tinggi. Harga dirinya mungkin saja terluka karena perbuatan orang lain, atau pikirannya mungkin saja
saja kacau karena masalah yang dihadapi, namun dia tetap bisa menguasai dan berpikir dengan nalar yang cerdik. Bu, umpamanya saya bercerita, saya tidak ingin yang lain nanti tersinggung. Jadi janda itu ternyata berat sekali, sangat berat. Maka bersyukur kalau panjenengan saat ini masih ada suami, ya, sangat berat. Umpama emosi ini kok tidak saya matangkan, tidak benar-benar saya sandarkan ke Allah, ya. Pikiran sesaat dengan godaan, dengan rayuan, dengan fitnahan, tentu saya rasanya gak puas tadi janda. Terus timbangin nilai keputusan ini, keputusan ini, keputusan ini. Mungkin seperti itu. Karena saya saking gak mampunya menjadi janda. Ya Allah, jangan hidupkan saya dengan versi saya. Hidupkan angan saya, cita-cita saya sesuai yang Engkau mau. Jadi sandarannya bukan kita. Aku harus begini, tidak. Jadi seperti itu. Ayo kita bangun kecerdasan rohani kita, emosi kita. Dan itu ibu-ibu tidak instan. Harus benar-benar kita bisikkan ke bumi kita. Karena bisikan di bumi akan didengar di langit. Benar-benar bermujahadah, bermuhasabah, introspeksi diri, ya, bahwa apa yang dikehendaki Allah adalah yang terbaik. Yang selanjutnya adalah memiliki nilai diri yang tinggi. Pada akhirnya penggabungan ciri-ciri di atas akan membuat seorang perempuan menjadi pribadi yang memiliki nilai diri yang tinggi. Jadi kalau kita sudah punya poin di atas yang 6 itu, pasti kita akan memiliki nilai diri yang tinggi. Siapa kita? Sekedar mali, insya Allah sesuai, tidak akan melampaui waktu, insya Allah. Ini sekarang kesimpulannya, perempuan berdaya dalam pandangan Islam atau Muhammadiyah. Dulu ada kaum gender itu kan mempersoalkan feminim, gender, ya, mempersoalkan tentang kesamaan hak laki-laki dan perempuan, ya, kesetaraan gender. Kan ada saat itu di tahun 1998 Fatimah, siapa itu? Marinis itu pernah menjadi ikon perempuan dengan feminisme dan kesetaraan gender. Di dalam Islam tertata rapi. Laki-laki ada saatnya memang diunggulkan bima fadhala karena badum badam, ya, keunggulan fisik tentu kita kalah dengan laki-laki. Tapi laki-laki dan perempuan itu juga punya kelebihan dan kekurangan. Saat laki-laki punya kelebihan dengan kekar dan otaknya yang 99%, kita yang lemah lembut, yang lemah, ternyata kita lah yang panjenengan semua, bukan kita, panjenengan semua mampu bersabar untuk hamil, melahirkan dan menyusui, dan itu bukan proses yang mudah. Itu. Dalam aspek kemanusiaan dan potensial yang dimiliki antara laki-laki dan perempuan secara konseptual tidak ada perbedaan.
Sejak awal penciptaan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Laki-laki atau perempuan yang perlu kita stabilo adalah atqakum. Ibu-ibu yang kami hormati, sebagai rujukan, ya, sebagai catatan adalah pada dasarnya perempuan itu berfungsi sebagai 4 hal: sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai aktivis sosial. Ayo kita cermati, ya. Sebagai rujukan, nanti panjenengan pelajari kiambak ada surat Al-Imran, ya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Itu adalah pijakan kita bahwa kita punya kewajiban untuk berdakwah. Kita punya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ada lagi kita kepada suami. Ada persamaan lagi, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min wa la nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi laki-laki atau perempuan yang mengerjakan kewajiban dan taat kepada Allah, maka sama di mata Allah. Itu seperti tadi, inna akramakum indallahi atqakum. Sebagai rujukan yaitu panjenengan nanti pelajari surat Al-Imran ayat 104, surat An-Nisa ayat 4, surat An-Nahl ayat 97, surat Al-Hujurat ayat 13. Bagi yang ingin mendapatkan makalah monggo fotokopi, tapi kalau panjenengan butuh soft kopinya nanti saya sampaikan ke panitianya. Mudah-mudahan, ya, besar harapan kami, ayo kita berjuang bersama-sama. Perjuangan di Muhammadiyah itu pahit dan getir. Hanya orang-orang yang ikhlaslah yang akan mampu untuk menjalankan ini dan meneruskan perjuangan ini. Tapi insya Allah kegetiran, kepahitan, keterjalan jalan dakwah yang Allah sungguhkan panjenengan, insya Allah Allah akan berikan balasan baik di dunia maupun di akhirat. Kalau tidak dengan kita, kalau tidak lewat kita, insya Allah dengan anak-anak turun kita akan Allah berikan ke kita. Jadi ayo kita berikhlas diri memegang amanah ini. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Dan tidaklah aku menyuruh wa ma umiru illa liya'budu kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Jadi ayo kita pegang erat kalimat yang namanya ikhlas. Ayo ambil jalan dakwah ini. Insya Allah Allah akan mudahkan langkah kita jika kita benar-benar mempersiapkan diri sebagai tentara Allah menghidupkan agama ini. Insya Allah kita akan mendapatkan jalan keluar dari masalah yang kita hadapi, apapun masalah itu, ya. Siapa kita? Siapa kita? Alhamdulillah, terima kasih. Panjenengan monggo mencari kader-kader dan insya Allah yang di sini akan menjadi kader Aisyah. Dan ayo semakin kita eratkan kekuatan kita bahwa kita adalah perempuan mandiri, tangguh, hebat. Siapa kita? Yang mantap. Siapa kita? Calon pemimpin selanjutnya yang mantap, mandiri, tangguh, hebat. Kita lagi mantap dari siapa lah. Jadi siapa kita? Calon pemimpin selanjutnya mantap, mandiri, tangguh, hebat. Siap? Harus ada perubahan untuk saat ini dan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, meskipun saya tidak kalimat-kalimat tidak bisa menguntai kalimat tidak enak, tapi insya Allah ada sedikit yang bisa bawa pulang dan oleh-oleh. Apa yang panjenengan lakukan saat
ini akan berdampak pada kehidupan selanjutnya. Jadikanlah cermin, jadikanlah anak-anak bangga pada diri kita masing-masing sebelum anak-anak kita bangga pada orang lain, sebelum anak-anak cemburu bahwa orang lain lebih hebat dari orang tuanya. Ayo kita menjadi figur teladan dimanapun kita berada, lewat ucapan, lewat sikap atau yang lainnya. Nasrullah wa fatunggarik wa basirul mu'minin. Astagfirullah wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.